Halo Mirsa QTV, apa kabar? Senang sekali saya Sonia Wibisono dapat kembali menemani Anda di CEO Mindset bersama tamu kehormatan kita hari ini, Pak Vita Wiloto. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Wah, Bapak sebagai CEO dari Wiloto Corp Asia Pasifik dan juga yang kantornya ada di Jakarta dan Singapura. Kemudian dengan anak perusahaan yang antara lain Power PR Institute Strategic Indonesia dan Power Media. Pak Wiloto juga sudah menerbitkan 2 buku. Yang pertama The Power of Public Relation dan yang kedua Behind Indonesia's Headline. Beliau juga adalah pendiri dari Indonesia Young Entrepreneur, beranggotakan lebih dari 3.500 pengusaha muda. Dan juga adalah seorang top young entrepreneur versi Warta Ekonomi 2 tahun berturut-turut dan juga pemecah rekor muri untuk buku Behind Indonesian Headline. Dan juga beliau dulu pernah bekerja di agensi BPPN, GM Bank Tiara, Strategik Bank Niaga dan juga American Express. Waduh, hebat sekali nih Pak CV-nya Pak. Dibacain semua. Iya, bacain semua. Iya, Pak Vita. Kalau boleh tahu dulu Bapak pertama kali background belajarnya apa nih Pak di kuliahnya? Saya dulu ambil manajemen dan di Unpad dulu kebetulan zaman saya ada jurusan Strategic Management. Jadi saya ambil itu dan saya mahasiswa pertama yang belajar Strategic Management. Kira-kira setelah setahu saya jurusan itu ditutup. Oh, kenapa? Yang umum itu sebetulnya di manajemen itu jurusannya marketing, production, operations gitu ya, terus finance dan seperti itu. Terus bedanya apa sih strategic management? Strategic management itu lebih ke ilmu melihat perusahaan, membuat perencanaan strategis perusahaan. Oh, terus Bapak senang dengan ilmu tadi? Iya, karena di situ kita bisa berandai-andai sebagai CEO gitu ya. Karena satu menetapkan visi perusahaan, kedua menetapkan misi perusahaan, ketiga kita melihat SWOT analisis dari satu perusahaan gitu ya. Kemudian dari situ beda kalau marketing melihat umpamanya dia punya satu produk gitu, let's say pasta gigi A gitu ya. Kalau strategic management tidak hanya melihat produk sebatas pasta gigi A, tetapi semua produk dia lihat. Karena itu kemana perusahaan ini bisa melangkah dan bagaimana perusahaan ini bisa hidup sepanjang masa. Itu yang dipikirkan oleh strategic management. Berarti Bapak dari kecil memang sudah punya jiwa untuk jadi seorang CEO dong ya? Karena kan nggak semua orang suka gitu Pak. Kadang malah jadi pusing deh kayaknya ngurusin kayak gituan gitu Pak. Waktu di kuliah beberapa teman tidak memilih itu, tetapi saya memilih karena dia bilang katanya ilmu itu terlalu ngawang-ngawang. Sedangkan kalau ilmu finance, operation, marketing itu lebih jelas menginjak bumi gitu. Tetapi saya cuma pikir gitu, kalau saya akhirnya cuma jadi direktur marketing gitu, ya saya lebih baik jadi CEO dong daripada jadi direktur marketing. Lebih baik saya jadi dreamer yang suatu saat saya digaji lebih besar dan saya belajar strategic management. Oh gitu. Kemudian Bapak setelah lulus kuliah langsung ke perusahaan-perusahaan yang tadi ya Pak ya? Saya pertama lulus kuliah, saya diterima di American Express waktu itu, terus kemudian saya ke Bank Niaga. Dari Bank Niaga ke Bank Tiara, kemudian saya dapat beasiswa dari Bank Tiara ke Asian Institute of Management di Filipina tahun 1987. Ketika saya pulang kembali ke Indonesia, bank saya sudah di take over oleh BPPN. Nah, tapi waktu saya masih bingung soal itu, tiba-tiba BPPN mengajak saya untuk menjadi agency secretary, jadi istilahnya tuh sekretaris badan, sekretaris BPPN. Gitu. Dan kemudian ya saya bersyukur karena saya bisa belajar banyak tentang crisis management. Waktu itu agency secretary itu semacam corporate secretary masuk ke dalam anggota board, gitu ya. Jadi kebetulan saya yang paling muda di situ dan saya diizinkan untuk ikut. Jadi biasanya sebelum mereka meeting, mereka kasih izin mereka minta saya untuk cerita tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di publik. Terus apa yang seperti contohnya merger bank gitu ya. Merger bank itu sebetulnya penutupan bank. Nah, kenapa di merger? Karena waktu itu dari agency secretary kami menyampaikan bahwa kalau kita nutup bank itu cost-nya terlalu besar, banyak PHK dan lain sebagainya. Cara menutup bank yang paling elegan adalah memerger. Jadi beberapa bank jadi satu. Sebetulnya sama aja nutup juga, cuman cost sosialnya menjadi lebih rendah. Karena bisa pasti ada yang dikerjakan juga. Masih, dan prosesnya orang lebih menerima lebih enak. Iya, saya penyatuan gitu. Iya, penyatuan. Iya, dan setelah itu dari situ kok bisa akhirnya ke usaha sendiri Pak di bidang PR?
Dari awal sebetulnya saya sudah ingin punya usaha sendiri. Jadi cara saya adalah saya bekerja di perusahaan-perusahaan tadi untuk belajar. Cuma memang ada satu hal yang menarik gitu, kelebihan sekaligus kekurangan. Karena background saya di perbankan. Iya. Kalau saya bekerja di, let's say, dealer mobil, untuk saya bikin usaha dealer mobil itu lebih mudah. Kalau saya bekerja di pharmaceutical gitu, saya bikin farmasi lebih mudah. Iya. Tapi karena saya bekerja terus di bank, untuk bikin bank itu susah. Gitu. Jadi saya pikir oke, bisnis apa yang menarik buat saya? Jadi yang menarik sebetulnya buat saya adalah strategic management. Karena background saya itu dan saya di Filipina belajar itu. Dan menyelesaikan kasus. Di bank juga waktu itu ngerjain ya, strategic management bank. Tetapi kalau saya pakai bendera konsultan strategic management, itu saingan saya besar. Ada Booz Allen, ada Boston Consulting Group. Banyak sekali saingan saya dari asing maupun lokal. Jadi saya pikir saya harus bikin sesuatu yang unik gitu. Yang unik itu akhirnya saya temukan karena saya belajar banyak di BPN dengan almost every minute is crisis ya. Jadi demo setiap hari, bank harus ditutup, tiba-tiba kita harus jaga supaya moneter kita seperti dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya saya cukup punya pengalaman dengan komunikasi corporate. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat Power PR. Nah, Power PR itu kita sebutnya sebagai strategic communication and investment strategy lah kira-kira. Jadi gabungan dari komunikasi dan investment strategy. Nah, ini yang sebetulnya dibutuhkan banyak korporasi di seluruh dunia. Karena kebanyakan yang saya melihat banyak orang yang menawarkan jasa komunikasi atau PR, tetapi mereka tidak menguasai segi corporate-nya pertama, strategic management-nya, dan tidak menguasai segi financial-nya. Jadi sulit buat mereka untuk memahami ini. Nah, kebetulan kami menguasai dua-duanya. Jadi itu yang dibutuhkan korporasi. Jadi tahu finance-nya, tahu manajemennya, kemudian baru gimana nih strategi PR-nya. Betul. Contohnya memang gini, kalau kita merger dua bank, harusnya di atas kertas itu harus menguntungkan buat perusahaan itu. Gitu. Dua perusahaan di merger. Tetapi faktanya kalau dia komunikasinya salah, itu justru terjadinya sebaliknya. Contoh umpamanya, waktu di merger ini kan direktur kan nggak semua umpamanya di sini 4 direktur, di sini 4 direktur. Kan nggak bisa ada 8 direktur gitu kan. Pasti hanya cuma 4, ada 4 lagi yang hilang. Begitu juga division head, branch dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak di-manage dengan baik, yang harusnya mendatangkan berkat gitu, bisa mendatangkan mudarat. Jadi menjadi chaotic, menjadi masalah gitu. Jadi apakah Bapak spesialis ke PR untuk yang hal-hal yang lagi runyam-runyam? Akhirnya tidak, karena kita ada satu klien yang kita handle, property group gitu yang cukup besar sekarang Pak. Yang waktu tahun 96 waktu kita handle itu sebetulnya belum terlalu besar. Sekarang sudah menjadi mungkin the biggest di Indonesia gitu. Jadi akhirnya kita menangani airlines juga, kita menangani bank sentral juga, beberapa bank, kita juga menangani properti. Jadi akhirnya ke semua. Oke, wah hebat sekali deh Pak Wiloto. Kalau gitu kita akan break dulu nih Pak. Sebelum nanti break segmen 2 saya akan berbincang mengenai bagaimana sih latar belakang keluarga Pak Kristo kok bisa jadi hebat nih ya seperti ini. Oke, pemirsa jangan mana-mana, kami akan kembali lagi. Dan sebelum itu apabila Anda ingin mengirimkan komentar, kritik atau saran, Anda dapat email ke 089-nya 6x788. Dan bagi pengirim SMS yang beruntung akan mendapatkan buku dari Pak Kristo Vita Wiloto di mana dalamnya akan ada tanda tangan asli dari beliau. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, we'll be back after this.